Konflik Rusia vs Ukraina sudah memasuki hari ke-73 sejak awal invasi. Hari ini Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan pertamanya perihal keprihatinannya yang mendalam mengenai perdamaian dan kondisi keamanan di Ukraina. Dalam pernyataan itu juga Dewan Keamanan PBB menyuarakan dukungan kuat untuk Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam mencari solusi damai untuk konflik ini. Mengutip dari The Guardian pada Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022, dalam pernyataan tersebut PBB menghilangkan kata invasi, konflik, perang. Kendati demikian, dalam siaran pers Dewan Keamanan PBB tetap merujuk pada kata-kata tersebut. Media Rusia melaporkan bahwa 3 bus evakuasi sudah meninggalkan pabrik baja Azovstal yang terkepung di Mariupol. Bus tersebut membawa 25 warga sipil termasuk anak-anak dan dibawa keluar dari pabrik ke sebuah kamp di kota Bezimene yang dikuasai Rusia. Diperkirakan sekitar 200 warga sipil bersama pejuang perlawanan Ukraina, masih terperangkap di tempat perlindungan bawah tanah kompleks industri besar itu. Pada pembicaraan damai Zelensky menegaskan bahwa dia terpilih sebagai presiden Ukraina dan bukan mini Ukraina, dan seharusnya Rusia terlebih dahulu mundur ke wilayah yang dikuasainya sebelum invasi pada tanggal 23 Februari jika pembicaraan perdamaian ingin berhasil. Dia juga menuduh Rusia melakukan pemerasan nuklir secara langsung melalui pidato di Chatham, dengan mengatakan Rusia memeras Eropa melalui ancaman. Paket bantuan militer AS terbaru ke Ukraina telah diumumkan Presiden AS, Joe Biden yang bernilai $150 juta. Pernyataan itu telah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Rincian bantuan militer ini mencakup 25.000 peluru artileri 155 mm, radar kontra artileri, peralatan jamming, peralatan lapangan dan suku cadang. Blinken juga menambahkan bahwa dengan tambahan bantuan ini AS sudah mengirimkan $3,8 miliar sejak invasi Rusia mulai sekitar $3,8 miliar. Juru bicara Departemen Pertahanan AS, John Kirby membantah pertanyaan tentang apakah Pentagon memberikan informasi ke Ukraina untuk membantu para pemimpin militer menargetkan jenderal Rusia. Sebaliknya Kirby mengatakan bahwa Ukraina membuat keputusan ketika datang untuk menggunakan intelijen AS dan menekankan bahwa Ukraina menggabungkan intelijen dari banyak negara dan AS, yang berarti sumber intelijen Ukraina berasal dari banyak negara. Jerman mengirim senjata howitzer self-propelled ke Ukraina dengan jumlah 7 dari 5 yang dijanjikan pemerintah Belanda, kata Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht. Sebagai informasi, bahwa senjata PS-2000 adalah salah satu senjata artileri paling kuat dalam inventaris Bundeswehr dan dapat mencapai target pada jarak 40 km, 25 mil. Vladimir Putin memperingatkan akan mengirimkan hari kiamat ke barat ketika dia menjadi memimpin perayaan hari kemenangan Rusia pada hari Senin. Sebuah flypast di atas Katedral St. Basil akan mencakup pesawat komando Il-80, hari kiamat, yang akan membawa petinggi Rusia jika terjadi perang nuklir. Sebuah kapal pesiar yang dilaporkan milik Putin telah disita oleh pejabat Italia. Wartawan melaporkan bahwa kapal pesiar yang ditambatkan di Marina Tuscany itu adalah milik Putin. Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal itu disita di bawah peraturan yang berkaitan dengan tindakan Putin yang merusak atau mengancam integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Rusia, Deborah Bronner. Kemenlu Rusia menambahkan bahwa pihaknya akan memprotes keras terkait sanksi baru Inggris terhadap media Rusia dan menegaskan bahwa Rusia akan terus bereaksi keras dan tegas terhadap semua sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris.